Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan tes TPA UTBK. Adapun video pembahasan kuantitatif ini adalah video bagian yang kelima. Ya, bagi rekan-rekan yang belum melihat video bagian-bagian sebelumnya, kami persilakan setelah melihat atau menyimak pembahasan pengetahuan kuantitatif bagian yang kelima ini. Oke, kita langsung saja lihat pembahasan untuk soal pengetahuan kuantitatif bagian yang kelima. Oke, kita mulai dari soal nomor 21 ya. Di sini soal nomor 21 kita diberikan sebuah pertanyaan, apakah segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Oke, coba kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Seperti ini, segitiga A, B, C. Oke, informasi yang pertama diberikan di soal bahwa panjang AB sama dengan 10 cm. Oke, dengan panjang AB sama dengan 10 cm, maka kita tidak bisa menentukan apakah segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Jadi pernyataan satu saja, ya, pernyataan satu saja ini yang pertama, ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ya, jadi ini yang pertama belum cukup. Pernyataan yang kedua adalah panjang AC sama dengan panjang BC. Oke, informasinya adalah panjang AC sama dengan panjang BC. Oke, jelas sekali apabila panjang AC dengan BC sama, maka dia segitiganya akan menjadi segitiga sama kaki. Jadi kesimpulannya, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, namun pernyataan satu saja tidak cukup. Sehingga kita pilih opsinya atau soal ini adalah yang B. Ya, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 21. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Oke, soal nomor 22. Informasinya atau pernyataannya adalah di sini kita diberikan pertanyaan langsung, berapakah usia Indi sekarang? Nah, informasinya ada 12 ya, maksudnya 12 tahun yang lalu. Ya, bukan yang akan datang nih, sorry. Ya, 12 tahun yang lalu usia Indi 3 kali usia Vansa. Nah, Indi usianya 3 kali usia Vansa. Oke, di sini jadi objeknya adalah Indi dan Vansa. Kita umpamakan dulu atau kita misalkan. Ya, katakanlah I adalah usia Indi sekarang. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Vansa. Vansa, katakanlah F ya. F ini adalah usia Vansa sekarang. Oke, informasi pernyataan yang pertama, 12 tahun yang lalu usia Indi 3 kali usia Vansa. Usia Indi sama dengan 3 kali usia Vansa. Tapi ini kita bicaranya 12 tahun yang lalu, maka masing-masing variabel I maupun F dikurang 12. Ya. Jadi kurang 12 baik I maupun F. Nah, sehingga dapatlah kita satu persamaan bahwa I dikurang 12 ini sama dengan 3 kali F dikurang 3 kali 12, 36. Sehingga I sama dengan 3F minus 36 ditambah 12, jadi minus 24. Nah, jadi pernyataan yang pertama saya rasa untuk mendapatkan I, ya, usia Indi sekarang, masih bergantung sama variabel F, usia Vansa sekarang. Jadi kesimpulannya pernyataan satu saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dengan pernyataan yang kedua. Ya, usia Vansa 3 tahun lalu ada 24. Nah, pernyataan yang kedua, usia Vansa sama dengan 24. Nah, tapi ini bicaranya 3 tahun yang lalu. Nah, sehingga usia Vansa sama dengan yang saat sekarang sama dengan 27. Nah, jadi untuk pernyataan yang kedua kita lihat, nah, juga belum cukup untuk menjawab pertanyaan.
ya. Nah, karena kita masih mendapatkan usia Vansa sekarang, bukan usia Indi. Nah, tapi apabila secara bersama-sama pernyataan 1 maupun pernyataan 2 kita manfaatkan, maka kita akan memperoleh usia Indi sekarang sama dengan 3 kali F, di mana F-nya 27. Jadi 3 kali 27, 81 dikurang 24. Maka usia Indi sekarang sama dengan ya 57. Nah, sehingga kesimpulannya kita jawab 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, di sini informasinya jika X dan Y bilangan bulat positif. Oke ya, jadi informasinya X lebih besar 0, Y juga lebih besar 0. Apakah X tambah Y kelipatan 3? Nah, ini pertanyaannya. Oke, informasi yang pertama diberikan X tambah Y kelipatan 9. Oke. Kalau kita punya X tambah Y kelipatan 9, artinya X tambah Y sama dengan 9 kali K, katakanlah. Di mana K bilangan bulat. Ya, K-nya bilangan bulat. Nah, sehingga kita bisa nyatakan X tambah Y ini sama dengan 9 ini kita bisa bikin 3 kali 3. Ya, K. Nah, sehingga kita bisa nyatakan bentuk X tambah Y sama dengan 3 kali P. Di mana P-nya adalah 3K. Nah, karena K-nya bilangan bulat, maka 3 kali K ya pasti bilangan bulat juga. Sehingga P-nya bilangan bulat. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa X tambah Y habis dibagi 3 atau X tambah Y kelipatan dari 3. Jadi pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Tapi coba kita cek apakah pernyataan 2 juga cukup. Ya, kita lihat pernyataan 2. Y kelipatan 3 artinya Y sama dengan 3 kali M, katakanlah gitu ya. Nah, di mana M-nya ini bilangan bulat. Nah, namun apakah X tambah Y juga kelipatan 3? Nah, ini kita tidak bisa tentukan karena kita nggak tahu nilai X-nya seperti apa. Ya, jadi kesimpulannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, namun pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 24. Oke, soal nomor 24 kita diberikan informasi ABC adalah bilangan real yang memenuhi persamaan 2A kuadrat tambah B min 3C sama dengan 26. Oke, jadi kita diberikan informasi 2 kali A kuadrat ditambah B dikurang 3C sama dengan 6. Pertanyaannya adalah berapa nilai C? Oke, kita minta bantuan pernyataan yang pertama bahwa A kuadrat sama dengan B. Oke, karena A kuadrat sama dengan B, maka kita bisa langsung substitusikan A kuadrat ini sama dengan B. Sehingga kita punya 2 kali B, ya A kuadratnya diganti B, ditambah B dikurang 3C sama dengan 6. Itu pernyataan yang diberikan, atau informasi yang diberikan soal. 2B tambah B jadi 3B, dikurang 3C, ini sama dengan 6. Kita bagi 3 kedua ruasnya, maka B dikurang 3C, B dikurang C sama dengan 6. Atau min C sama dengan, ini dibagi 3, jadi 2. Nah, jadi min C sama dengan 2 dikurang B. Atau C sama dengan B dikurang 2. Ya, kita kali min kedua ruas. Nah, pernyataan 1 saja ternyata belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena nilai C-nya masih bergantung sama nilai B. Ya, oke. Kita minta bantuan lagi ke pernyataan yang kedua, apakah cukup? Ya, jadi B kuadrat tambah 2 sama dengan 6, sehingga B kuadrat sama dengan 4. Nah, maka dapatlah B-nya adalah plus minus akar 4 atau plus minus 2. Nah, dari sini pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, karena kita diminta nilai C berapa.
Namun apabila pernyataan 1 dan pernyataan 2 bersama-sama, maka kita akan peroleh nilai C. Nah, nilai C yang pertama adalah ya, B dikurang 2. Kalau kita gunakan B-nya 2, maka dapatlah 2 kurang 2, C-nya sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, kita gunakan B-nya min 2, maka C sama dengan min 2 dikurang 2 sama dengan min 4. Jadi kesimpulannya, pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 24. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 24. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 25. Oke, kita diberikan pola bilangan ya di soal nomor 25. Saya tulis ulang pola bilangannya 130, 135, 133, 137, 136, kemudian X 139, 141, terakhir adalah Y. Oke, kita perhatikan di sini naik, turun, naik, turun. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bisa kita pola bilangannya ini bisa kita buat pola bilangan yang loncat ya. Nah, contohnya 130 ke 133. Nah, lanjut ke 136 biar dia polanya itu naik terus. 136 ke 139 lanjut ke Y. Nah, kalau kita perhatikan di sini polanya adalah ditambah 3. Ya, ditambah 3, ditambah 3, nah ini ditambah 3. Ya, sehingga dapatlah nilai Y-nya itu 139 tambah 3. Ya, maka kesimpulannya nilai Y sama dengan 139 tambah 3, 142. Kemudian untuk yang X ya, nah kita perhatikan ini juga loncat satu bilangan, 135 ke 137, 137 ke X, X ke 141. Nah, kalau kita perhatikan di sini polanya adalah ditambah 2. Ya, ditambah 2, ditambah 2. Ya, sehingga nilai X-nya ini adalah 137 tambah 2 atau 141 kurang 2. Ya, jadi dapatlah nilai X-nya. Ya, nilai X-nya sama dengan 137 tambah 2 sama dengan 139. Gitu ya. Nah, sehingga kita pilih opsinya X-nya 139, Y-nya 142. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 25. Oke, demikianlah pembahasan untuk bagian yang kelima. Ya, nantikan video pembahasan untuk soal pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-6. Ya, tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Oke, sampai jumpa di bagian yang ke-6. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.